Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai manajemen peserta didik yang akan disampaikan oleh Fatona dan Titis Nurliana. Langsung saja, yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Pengertian peserta didik Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Dari pengertian beberapa ahli, juga dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik atau pupil personnel administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Manajemen peserta didik merupakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah peserta didik di sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah menata proses peserta didik mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran, sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen peserta didik yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Maksudnya yaitu peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka memanajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Maksudnya, segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan, yaitu perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai antara peserta didik. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Maksudnya yaitu membimbing. Haruslah terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing, ialah peserta didik sendiri. Tidak mungkin pembimbingan demikian akan terlaksana dengan baik manakala terdapat keengganan dari peserta didik sendiri. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, yaitu prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat.
Ini mengandung arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. Selanjutnya yaitu pilar manajemen peserta didik. Yang pertama, berwawasan masa depan. Maksudnya, mendidik para siswa untuk optimis, aktif, dan berpikir positif untuk mampu membina diri menuju kualitas hidup yang lebih baik. Dalam konteks ini, siswa dibina guna mengedepankan sikap rasional daripada emosional. Masa depan yang lebih baik tidak begitu saja datang dari langit, tetapi ia capai dengan usaha yang serius. Dalam memandang masa depan, ada perencanaan yang matang atau planning dan dapat diperhitungkan. Ketika siswa dapat memandang masa depan, apa yang diinginkan, dan masa depan yang bagaimana yang akan dihadapinya. Yang kedua, memiliki keteraturan pribadi atau self-regulation. Maksudnya, membina para siswa untuk memiliki kehidupan yang terarah dan terprogram. Para siswa menyadari akan pentingnya perhatian terhadap makna waktu dan tidak membiarkan waktu berlalu tanpa ada manfaat yang diperoleh dan produk positif yang nyata. Self-regulation diwujudkan dalam bentuk kemampuan merencanakan dan mengatur waktu secara cermat dan profesional dalam bentuk sikap hidup yang benar dan mantap. Dengan self-regulation diharapkan terbentuk manusia yang terbiasa dan bekerja keras, berprestasi, berkompetisi, saling berlomba untuk mencapai yang terbaik. Pada akhirnya diharapkan terbentuk sikap hidup yang dalam berbuat atau bekerja bukan karena adanya pengawasan yang eksternal, tetapi karena adanya prinsip dalam keyakinan hidup memberikan dorongan yang kuat pada para siswa untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang teratur dan terprogram, yang pada akhirnya dapat membuat siswa mandiri dan meningkatkan kualitas diri dan kualitas hidupnya. Yang ketiga, kepedulian sosial atau social care. Maksudnya apa? Membina siswa untuk memiliki rasa kepedulian sosial yang baik. Siswa diarahkan untuk peduli kepada lingkungan sosialnya, peduli pada orang-orang di sekitarnya dan orang-orang lain untuk sama-sama memperbaiki kualitas hidupnya, mau membantu orang-orang yang membutuhkan dan tidak menjadi manusia individualis. Dengan social care, siswa diarahkan memahami dirinya serta memiliki empati. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Dalam kegiatan manajemen peserta didik, yaitu yang pertama melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Kegiatan yang dilakukan biasanya merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan kesiswaan. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Dalam lembaga sekolah, pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada sila mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Kegiatan ini mewarnai kesibukan sekolah menjelang tahun ajaran baru, di mana kepala sekolah perlu membentuk semacam kepanitiaan yang dijadikan sebagai penerima siswa baru. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat berpedoman pada pedoman penerimaan siswa baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan atau Dikdas dan Dirjen Pendidikan Menengah atau Dikmen. Langkah-langkah yang harus dilakukan saat perekrutan peserta didik baru yaitu yang pertama, pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Selanjutnya, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, yaitu tahap seleksi siswa. Seleksi siswa yaitu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di sekolah tersebut.
Yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara-cara menyeleksinya yaitu yang pertama melalui tes, selanjutnya bisa juga melalui penelusuran bakat kemampuan atau berdasarkan nilai STTB atau nilai ujian nasional. Yang keempat yaitu orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh sekolah tersebut. Yang kelima, yaitu penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik tersebut dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titis Nurliana. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan yang sekarang ialah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman belajar ini, peserta didik harus melaksanakan bermacam-macam kegiatan. Pembinaan siswa adalah pembinaan layanan kepada siswa, baik di dalam maupun di luar jam pelajarannya di kelas. Dalam pembinaan siswa dilaksanakan dengan menciptakan kondisi atau membuat siswa sadar akan tugas-tugas belajar mereka. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah 1. Memberikan orientasi kepada siswa baru. Setelah masuk ke sekolah, pihak sekolah harus melakukan orientasi pada siswa. Orientasi siswa adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Yang kedua, mengatur dan mencatat kehadiran siswa. Ada beberapa alat yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa seperti papan absen harian kelas dan persekolah, buku absensi harian siswa, dan rekapitulasi absensi siswa. Yang ketiga, mencatat prestasi dari kegiatan yang diraih atau dilakukan oleh siswa. Hal lain yang juga dapat dilakukan untuk pembinaan peserta didik ialah mencatat prestasi dan kegiatan siswa berupa daftar siswa di kelas, seperti grafik prestasi belajar atau akademik, grafik prestasi non-akademik, dan daftar kegiatan siswa. Yang keempat, mengatur disiplin siswa selaku peserta didik di sekolah. Disiplin merupakan suatu keadaan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku siswa sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dan di kelas atau dimanapun mereka berada nanti. Dalam rangka peningkatan disiplin, siswa dapat mengupayakan dan berusaha untuk melakukan hal-hal seperti hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai, mengikuti semua kegiatan belajar mengajar dengan aktif, serta mengerjakan tugas dengan baik.
Di samping itu, pihak sekolah juga dituntut untuk melakukan pemantapan program siswa. Hal ini berkaitan dengan selesainya belajar siswa, apalagi siswa telah selesai dan telah menamatkan studinya, lulus semua mata pelajaran dengan memuaskan, maka siswa berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar atau disingkat dengan STTB dari kepala sekolah. Nah, untuk mencapai dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, seorang kepala sekolah selaku pengelola sekolah harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengaturan tata tertib sekolah. Yang kedua, pemberian promosi. Yang ketiga, pemberian hak mutasi. Yang keempat, pengelompokan siswa. Pembahasan selanjutnya ialah pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik itu diterima di sekolah sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sangat diperlukan. Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus dan ujian akhir, maka kepada peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat. Nah, proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Umumnya, surat keterangan tersebut sering disebut dengan ijazah atau STTB, yakni surat tanda tamat belajar. Layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang pertama itu adalah layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling adalah salah satu kegiatan bantuan dan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Yang kedua, layanan perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah sebagai sentra utama, dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Supriyadi pada tahun 1983, dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Diadakannya perpustakaan sekolah adalah dalam rangka turut mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, tujuan perpustakaan sekolah adalah untuk mempertinggi daya serap peserta didik terhadap materi-materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, layanan perpustakaan. Fungsi dari perpustakaan sekolah antara lain, pertama, fungsi pusat belajar mengajar perpustakaan di sekolah. Mengandung arti bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik dapat dilakukan dengan kelengkapan koleksi bahan pustaka yang berasal dari perpustakaan sekolah. Kemudian yang kedua, fungsi penelitian dan telaah kepustakaan perpustakaan. Mengandung arti bahwa peserta didik dapat mengadakan penelitian literatur
di perpustakaan dan mengadakan telaah pustaka. Yang ketiga, fungsi pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan. Mengandung arti bahwa dalam koleksi bahan pustaka yang tersimpan di perpustakaan, tersimpan juga ilmu pengetahuan. Yang keempat, fungsi pusat rekreasi perpustakaan mengandung arti bahwa peserta didik dapat memanfaatkan koleksi bahan pustaka yang mempunyai muatan rekreatif sebagai sarana rekreasi. Yang terakhir, kelima, fungsi pusat apresiasi perpustakaan mengandung arti bahwa dengan mengkaji karya-karya yang menjadi koleksi bahan pustaka perpustakaan, peserta didik akan dapat menghargai karya orang lain. Ketiga, layanan kantin. Layanan kafetaria atau bisa disebut dengan kantin adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Makanan dan minuman yang tersedia di kafetaria tersebut terjangkau dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi syarat kebersihan dan cukup kandungan gizinya. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peran lain kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Yang keempat, layanan kesehatan. Menurut Joseph Fearing William pada buku Pengelolaan Layanan Khusus di Sekolah oleh Kusmintarjo pada tahun 1992 mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu, mungkin bersifat sementara, murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Tujuan usaha kesehatan sekolah atau disebut dengan UKS dapat dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum meningkatkan kemampuan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan siswa serta menciptakan lingkungan yang sehat. Dan tujuan khusus yaitu memupuk kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan derajat kesehatan siswa. Nah, buat tujuan umum ini tuh memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. Sedangkan untuk tujuan khusus mencakup pertama, memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, perguruan agama, di rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Kedua, sehat fisik, mental maupun sosial. Yang ketiga, memiliki daya hayat dan daya tangkap terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan nafza. Kelima, layanan asrama. Layanan asrama sekolah yaitu dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Pengembangan pribadi di sini disesuaikan dengan bidang atau profesi yang sedang ditempuh di sekolah yang bersangkutan.
Nah, pembahasan terakhir ialah isu terkait peserta didik. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: yang pertama, masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses belajar peserta didik karena akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Jadi, jelas sekali bahwa kesehatan itu sangat berpengaruh. Andaikan saja peserta didik kurang sehat atau dalam keadaan sakit, untuk berkonsentrasi pun sangat sulit. Ia dapatkan karena kondisi tubuhnya yang kurang fit. Kedua, masalah psikologis. Keadaan psikis anak juga berpengaruh. Proses belajar anak akan berjalan dengan baik jika psikisnya mendukung. Misalnya saja, ketika si peserta didik mempunyai masalah, ia akan terbebani dengan masalah tersebut dan konsentrasi belajarnya akan sangat berkurang. Ketiga, masalah sosial. Banyak sekali permasalahan sosial di dalam negara kita ini. Contohnya saja, kemiskinan. Hal ini akan berpengaruh pada peserta didik karena sedikit sekali sekolah pada era ini berlaberkan sekolah gratis. Padahal sering sekali kita jumpai anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Yang keempat, masalah kesulitan dalam belajar. Sebagai pendidik, tugas kita adalah memahamkan siswa dalam pembelajaran agar mampu menerima dan menerapkannya dalam kehidupan. Namun tak jarang beberapa siswa kesulitan dalam belajar. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu peserta didik sendiri maupun pendidik. Jika dari peserta didik mungkin ia belum bisa konsentrasi dalam belajarnya, sedangkan dari sudut pandang pendidik bisa saja terjadi dari metode yang kurang tepat ataupun siswa kurang mengerti apa yang pendidik jelaskan. Terakhir, masalah motivasi. Pemberian motivasi pada peserta didik ini juga sangat penting karena dengan dorongan motivasi yang telah diberikan padanya, ia akan mampu untuk bersemangat dan proses belajar tak hanya orang tua pendidik pun hendak memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap bersemangat dalam belajar. Demikianlah saya Tetus Nurliana dan rekan saya Fatona izin pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Audio Jungle.